Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Arifin. Nomor induk mahasiswa 2042000054 dari kelas TPIP. Saya membuat video ini untuk memenuhi remedi pada mata kuliah sintaks. Baik, langsung menuju ke pembahasan yang pertama, yakni noun phrase complements. Noun phrase merupakan suatu kata benda, sedangkan noun merupakan suatu kata benda. Sedangkan noun phrase bisa kita artikan bahwa noun phrase merupakan suatu frasa kata benda. Noun phrase dapat juga diartikan sebagai gabungan dari kata-kata yang membentuk suatu makna. Noun phrase memiliki 5 elemen frasa yakni head, complement, attribute, ejang, dan specifier. Dalam mengidentifikasi apakah suatu gabungan itu noun atau bukan, dapat kita lihat melalui headnya. Pada contohnya, extremely smart boy. Apabila headnya adalah boy, maka frasa tersebut disebut sebagai noun phrase. Namun apabila headnya bukan boy, melainkan headnya adalah smart, maka frasa tersebut adalah sebuah adjective phrase. Jadi dalam menentukan apakah frase itu noun phrase atau bukan, dapat kita lihat pada headnya. Yang kedua, noun phrase elements. Noun phrase memiliki elemen frasa yakni head, specifier, attribute, complement, dan ejang. Berikut adalah contoh dari masing-masing elemen tersebut. Yang pertama, head. Mari kita lihat pada kalimat frasa berikut. People like watching rainbows very much. People like watching rainbows very much. Head dari kalimat dari gabungan kata ini yaitu adalah people. People di sini merupakan noun, jadi frase ini bisa kita lihat sebagai noun phrase. Yang kedua, specifier. The boy played football. The boy played football. Specifier dari frasa tersebut adalah the. Yang ketiga adalah attribute. The naughty boy broke his leg. The naughty boy broke his leg. Atributnya adalah naughty. The naughty boy. Jadi atributnya itu
adalah naughty yang menjelaskan dari headnya. Nomor 4, complement. The news on the collapse of the business tower was shocking. The news on the collapse of the business tower was shocking. Nah, komplemennya ini adalah on the collapse of the business tower. Yang kelima adalah ejang. The handsome Arabic teacher with glass is sick. The handsome Arabic teacher with glass is sick. Nah, jadi ejang dari non phrase ini adalah with glass. Ya, itu artinya guru bahasa Arab yang tampan dengan kacamata itu sedang sakit ya. Selanjutnya adalah komplement. Komplement itu juga bisa disebut sebagai pelengkap. Beberapa kata tertentu mungkin memerlukan suatu komplement. Namun ada juga yang tidak. Kata-kata tertentu bisa saja menjadi suatu komplement. Ya, jadi kata itu bisa jadi komplement, namun tidak semuanya. Untuk mempermudah menentukan apakah suatu frasa tersebut adalah komplement atau bukan, yakni dengan cara mengidentifikasi objek dari head pada suatu frasa. Ya, saya ulangi, dengan cara mengidentifikasi objek dari head pada suatu frasa. Apabila objek dari frasa tersebut dapat menjelaskan atau menerangkan headnya, maka dia adalah komplement. Namun apabila objek dari frasa tersebut tidak dapat menjelaskan atau menerangkan headnya, maka dia bukanlah termasuk komplement. Dapat kita lihat pada frasa the English students. English merupakan suatu komplement karena kata English merupakan objek dari students. Ya, students di sini adalah head dari frasa tersebut. Yang dapat menjelaskan, ya, jadi English itu dapat menjelaskan bahwa yang dimaksud English tersebut adalah nama pelajaran atau objek belajar seseorang murid, objek belajar seorang students. Sedangkan pada frasa the food for the poor, kata poor bukanlah suatu komplimen karena kata tersebut bukanlah objek dari food. Kalau kata poor tidak dapat menerangkan atau menjelaskan food, yaitu headnya dari frasa tersebut. Contoh lain dari komplement yaitu the oil distribution. Ya. Selanjutnya, phrase category of complements of noun phrase. Suatu komplement tidak hanya berasal atau tersusun dari non phrase saja. Ya, untuk non phrase ini
komplemennya tidak hanya tersusun dari non-phrase saja, tetapi bisa dari klausa, sebuah klausa, prepositional phrase, atau to infinitive. Yang pertama, contohnya dapat kita lihat noun phrase. The Arabic teacher, the football player. Ya, ini merupakan noun phrase yang memiliki komplement sebuah noun phrase. Pada kalimat A, teachers itu merupakan sebuah noun, Arabic juga sebuah noun. Jadi noun phrase ini adalah memiliki komplement sebuah noun. Yang kedua adalah prepositional phrase. His skill of writing Arabic art. The ball under the table. His skill of writing Arabic art ini komplementsnya adalah suatu prepositional phrase, yakni writing Arabic art. Writing Arabic art itu adalah sebuah prepositional phrase. Yang B, the ball under the table ini sama seperti kalimat A, yakni under the table merupakan prepositional phrase yang menjadi komplement dari noun phrase. Nomor 3 yakni a clause. His conclusion that the exam is difficult. The question whether the building should be destroyed or not. Yakni komplementnya adalah sebuah klausa ya. Untuk yang A itu klausa yang menjadi komplement adalah that the exam is difficult. Dan pada kalimat pada frase B yakni whether the building should be destroyed or not. Selanjutnya adalah to infinitive. His dream to build a gaming computer. Ya, jadi komplement pada non phrase ini adalah to infinitive. Sebuah kata benda dapat mengambil lebih dari satu kategori sebagai pelengkapnya. Seperti pada frasa ini, his knowledge of Arabic grammar. His knowledge of Arabic grammar. Nah, kata knowledge ini dapat mengambil prepositional phrase sebagai komplementnya. Ya, prepositional phrase-nya adalah of Arabic grammar. Atau bisa juga mengambil non phrase Arabic grammar sebagai komplementnya. Selanjutnya adalah detecting the presence of complement in non phrase. Cara mendeteksi atau menentukan suatu komplement pada suatu non phrase dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi apakah objek dari frase tersebut dapat menjelaskan headnya atau tidak. Ya, sebuah komplement itu dibutuhkan oleh headnya karena komplement tersebut menunjukkan objek semantik dari kata kerja yang sesuai dari head. A physics student. Kalau kata physics merupakan suatu komplement ya, karena physics merupakan objek
objek dari students yang merupakan head dari phrase tersebut. Jadi yang dimaksud P6 tersebut adalah nama pelajaran atau objek belajar dari murid. Selain itu, untuk mengidentifikasi adanya komplement dalam suatu non-phrase juga dapat dibuktikan secara sintaktis. Suatu komplement menjadi objek sintaksis dari kata kerja di kalimat non-phrase. Contoh, a diligent English student. The student studies English diligently. Akan tetapi, sebuah elemen dari non-phrase yang tidak menempati posisi komplement, maka tidak menjadi objek kata kerja. Mungkin cukup itu video dari saya. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.